Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Nah, pertemuan kali ini Kak Anis akan membahas tentang rangkaian listrik. Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua jenis rangkaian listrik, yakni rangkaian listrik secara tertutup dan terbuka. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rangkaian listrik tertutup. Nah, adik-adik ada yang tahu ada berapa jenis rangkaian listrik tertutup? Ada 3 jenis. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, kemudian yang kedua adalah rangkaian listrik paralel, kemudian yang ketiga adalah rangkaian listrik campuran. Untuk pertama, kita akan membahas tentang rangkaian listrik seri. Nah, apa itu rangkaian listrik seri? Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan dan tidak bercabang. Contohnya senter. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari rangkaian listrik seri, simak video selengkapnya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Nah, bagaimana adik-adik sudah paham ya tentang cara kerja dari rangkaian listrik seri? Kemudian kita lanjut untuk rangkaian listrik yang kedua adalah rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bercabang. Nah, contohnya ada di arus listrik rumah kita. Nah, itu disusun secara paralel. Kemudian lampu lalu lintas. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasan tentang cara kerja rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan 2 buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Nah, kita tadi sudah membahas tentang 2 rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri, kemudian rangkaian listrik paralel. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian listrik campuran. Apa itu rangkaian listrik campuran? Rangkaian listrik campuran adalah gabungan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Contohnya ada di kendaraan bermotor. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerja dari rangkaian listrik campuran, mari kita simak video penjelasannya. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut
lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir.